Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Hovifa. Kali ini kita masuk pada bab yang terakhir, yaitu sistem pertahanan tubuh. Oke, atau yang disebut sistem imun. Apa itu fungsi sistem imun? Sebelumnya kita harus tahu pengertiannya dulu. Sistem imun adalah sistem yang membentuk kekebalan tubuh dengan menolak berbagai benda asing yang masuk dalam tubuh. Benda asing ini disebut antigen. Ya. Fungsi sistem imun sekarang yang pertama adalah membentuk kekebalan tubuh, menolak dan menghancurkan segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh, mendeteksi adanya sel abnormal, infeksi dan patogen yang membahayakan, dan menjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Nah, sistem imun itu membentuk lapisan pertahanan tubuh pada kita. Ya, sistem imun itu ada dua. Sistem imun non-spesifik atau disebut bawaan atau kekebalan yang diturunkan yang disebut innate immunity. Dan sistem imun spesifik atau adaptif atau acquired immunity. Jadi ini kekebalan yang didapat setelah kita kemasukan antigen, maka kekebalan tubuh kita akan melawan antigen itu. Nah, apa yang dimaksud dengan berlapis kekebalan tubuh itu membentuk beberapa lapisan pertahanan, yaitu diawali dengan lapisan yang pertama, ini adalah yang disebut kekebalan eksternal. Nah, rata-rata sifatnya bersifat fisik mekanik. Ya. Ada apa di tubuh kita? Ada kulit yang sifatnya asam, keringat kita. Ada selaput lendir. Ya. Di situ ada mukus atau lendir yang dihasilkan. Ada lagi dalam bentuk indikator batuk, indikator bersin, ada air mata, ada bakteri flora normal di situ. Nah, ini termasuk kekebalan di lapisan pertama. Ya, flora normal itu apa? Yaitu bakteri yang secara alami ada di tubuh kita. Di ketiak, ya itu juga ada bakterinya. Nah, di usus kita, tapi jumlahnya harus tetap. Kalau berlebih maka juga akan menimbulkan penyakit. Kalau kurang juga akan menimbulkan penyakit. Setelah itu pada lapisan yang kedua yaitu kekebalan internal. Siapa yang melakukan? Yaitu sel fagosit, sel natural killer atau disebut sel NK, sel atau yang ketiga adalah protein antimikroba, dan yang keempat adalah inflamasi. Ini adalah kekebalan internal yang kedua, termasuk lapisan kedua. Bagaimana kerjanya? Tidak lain, sel fagosit ini meliputi apa? Neutrofil akan memberi sinyal dan melawan bakteri. Basofil akan menghasilkan heparin dan histamin. Heparinnya untuk mencegah pembekuan darah, histaminnya untuk mencegah alergi. Eosinofilnya untuk melawan cacing. Kemudian makrofagnya akan melawan antigen itu dengan cara mengikat polisakarida pada permukaan tubuh antigen sehingga antigen itu hancur. Sedangkan sel natural killer ini dengan cara menghasilkan perforin. Perforin ini akan membunuh virus dan membunuh sel kanker
sebelum kekebalan adaptif itu terjadi. Yang ketiga, protein antimikroba. Protein ini menyerang langsung dan menghambat reproduksi dari antigen baik berupa bakteri atau lainnya. Yang keempat adalah inflamasi, yaitu terjadinya peradangan yang sifatnya lokal. Jadi jika antigen ini sudah melewati lapisan pertama, maka tandanya kalau dia melewati lapisan kedua atau kekebalan internal adalah terjadi inflamasi peradangan pada daerah lokal. Berikut itu diiringi dengan demam. Demam ini mengindikasikan bahwa antigen sudah menyebar ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir yaitu kekebalan yang bisa dilihatnya ini adalah kekebalan dari bahan yang larut. Nah, yaitu lambung kita bisa menghasilkan asam lambung yang gunanya untuk mengganggu bakteri itu berkembang biak. Lisozim, air mata kita mengandung enzim penghancur. Laktoferin, ini protein yang ada pada ASI ibu yaitu pada kolostrum, dan asam neuraminik yang bersifat antibakteri terhadap E. coli. Dan ini di usus kita supaya tidak terlalu banyak E. coli yang tumbuh cepat. Ya. Oke, setelah ini semua dilalui, lapisan pertama, lapisan kedua, maka kalau kuman itu atau antigen itu masih menyerang, maka terjadilah kekebalan tubuh spesifik atau adaptif. Nah, kekebalan tubuh ini dibagi dua, ada kekebalan humoral atau kekebalan primer dengan menggunakan antibodi atau disebut kekebalan sel plasma atau kekebalan yang dilakukan oleh sel B. Sel B ya. Nah, atau nama lainnya adalah antibody mediated immunity. Ini ditemukan pada cairan tubuh. Dan kekebalan yang terakhir yaitu kekebalan seluler dilakukan oleh sel. Ini disebut kekebalan sekunder. Siapakah yang melakukan? Yaitu sel limfosit T. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara fagosit, ya, makrofag, dan sel NK. Ya, ini jadi butuh bantuannya ini. Ya, kita simak selanjutnya. Nah, apa saja komponen-komponen utama sistem imun? Tidak lain adalah sel darah putih yang disebut leukosit dan sistem limfa. Sel darah putih ada dua, ada yang bergranula dan ada yang tidak bergranula. Yang bergranula berarti ada butiran-butirannya. Yang tidak disebut agranulosit, tidak ada butiran-butirannya. Yang bergranula ada tiga, neutrofil, basofil, dan eosinofil. Yang tidak bergranula ada dua, limfosit dan monosit. Limfosit ini ada sel T, ada sel B. Sekarang yang sistem limfa itu dibangun oleh siapa? Oleh organ-organ limfatik. Organ limfatik ada dua, organ limfatik primer dan organ limfatik sekunder. Organ limfatik primer yaitu pada sumsum tulang dengan menghasilkan limfosit dan ada pada timus yaitu untuk pematangan limfosit terutama sel T. Nah, dari sumsum tulang. Sedangkan organ limfatik sekunder yaitu nodus limfa. Ini ada pada limfosit dan makrofag yang berfungsi menyaring mikroba.
biasanya di daerah paha, selangkangan, itu ada benjolan-benjolan. Di daerah apalagi ketiak. Yang kedua adalah limpa. Ini fungsinya membuang antigen dalam darah dan menghancurkan eritrosit yang sudah tua. Dan yang terakhir adalah tonsil. Ini untuk memerangi infeksi saluran pernafasan, ada di hidung, ada di amandel kita. Itu adalah sistem limfa. Bagaimana bentuknya? Ini bentuknya. Neutrofil ini ada 3. Jadi dulu saya kalau menghafalnya T ini identik dengan tri. Ini ada 3 bulatan besar. Eosinofil ada 2, basofilnya ada 2 tapi agak nempel. Monositnya tidak ada bergranula, limfositnya begini. Neutrofilnya sekali lagi adalah untuk memberi sinyal kimia tadi dan untuk melawan daerah yang terinfeksi oleh bakteri. Eosinofil ini untuk alergi. Tempat terbentuknya di sumsum tulang. Ya, kalau neutrofil di jaringan limfa ini untuk melawan juga infeksi dari cacing. Nah, juga ada alergi. Basofil ini dibentuk dari sumsum tulang untuk mengatasi alergi. Tadi saya sudah sebutkan histamin dan heparin. Monosit dihasilkan juga oleh sumsum tulang. Monosit ini akan berkembang menjadi makrofag yang memakan dari antigen. Sedangkan limfosit B itu pada sumsum tulang menetap. Ya, limfosit B ini akan membentuk antibodi. Nah, membentuk antibodi ini dengan melakukan kekebalan humoral atau kekebalan tadi ini primer yang dilakukan oleh sel B. Nah, setelah itu yang limfosit T ini matangnya di timus, tapi hidupnya berpindah. Dia mencerna antigen atau sel yang terinfeksi sehingga kekebalan tubuhnya namanya kekebalan seluler atau kekebalan sekunder. Oke. Nah, kita akan bahas antigen dan antibodi. Antigen ini bisa dikatakan benda asing, bisa dikatakan bibit penyakit. Ya. Kalau antibodi ini adalah zat yang membuat tubuh kita kebal, yaitu dengan cara melawan antigen. Nah, kita mulai ya. Antigen adalah segala bentuk molekul yang dianggap tubuh sebagai benda asing. Nah, sedangkan limfosit mengenali antigen karena dapat berikatan dengan epitop. Ingat, limfosit di sini adalah bisa membentuk antibodi. Nah, ya, bisa dikatakan ini antibodi mengenali antigen. Oke. Karena berikatan dengan epitop. Ini epitopnya. Jadi, tempat nempelnya limfosit atau antibodi itu pada daerah epitopnya. Ya. Jadi diperhatikan bahwa antigen itu strukturnya ada bagian epitop, tempat nempelnya antibodi atau limfosit. Kenapa disebut saya katakan limfosit? Karena yang menghasilkan antibodi adalah limfosit B. Ya. Nah, dan yang bisa memakan kuman atau antigen adalah limfosit T. Ada juga dari struktur antigen itu yang memiliki haptek. Haptek itu adalah molekul kecil yang dapat menimbulkan respon imun.
jika berkonjugasi dengan molekul protein pembawa yang sesuai. Dan ini bisa disebut antigen. Jadi ada dua versi struktur antigen, ada yang memiliki epitop, tempat nempelnya antibodi. Kalau nanti antibodi nempel di epitop, nah disitulah dideteksi bahwa ini antigen apa enggak. Kemudian ada haptek. Haptek ini molekul kecil yang berkonjugasi dengan molekul protein yang bisa menimbulkan respon tubuh. Jadi ini juga disebut antigen, ini hapteknya. Kalau tidak nempel di protein pembawa, ini tidak menimbulkan respon. Tapi jika nempel di dalam molekul pembawa yang sesuai, maka bisa dikatakan ini menjadi antigen atau benda asing. Nah, limfosit mengetahui benda asing atau tidaknya suatu molekul melalui protein penanda yang disebut MHC, Mayor Histocompatibility Complex. Apa itu MHC? Yaitu protein yang terdapat pada membran sel tubuh yang dianggap tidak asing. Jadi seluruh sel tubuh kita itu mengandung molekul MHC. Nah, jika sel itu tidak mengandung MHC, maka disebut sebagai antigen atau dianggap sebagai benda asing. Dan ini harus dilawan oleh sistem imun kita kalau tidak memiliki MHC. MHC ini ada dua, MHC1 atau MHC kelas 1 ditemukan di sel-sel tubuh kita, kecuali eritrosit. Nah, MHC2 itu hanya ditemukan di sel T, sel B, dan makrofag. Ini bentuk dari MHC. Ya, ini protein yang terdapat pada tubuh kita semuanya. Tapi jika tidak ada MHC1, MHC2, maka benda itu apapun yang masuk ke dalam tubuh kita disebut sebagai antigen. Ini tadi sudah saya jelaskan struktur antigen, ada epitop, ya, ada protein pembawa yang sesuai. Nah, kemudian ada haptek, ada yang mengandung haptek. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang macam antigen spesifik limfosit. Ya. Antigen itu benda asing yang bisa dideteksi oleh limfosit. B, ini adalah khusus antigen yang uniseluler atau prokariotik. Misalnya virus dan bakteri. Maka tugasnya limfosit B untuk mengenali. Sedangkan limfosit T ini mengenali antigen yang multiseluler yang bersel banyak dan eukariotik. Misalnya jamur, cacing, parasit, akibat apalagi antigen yang dihasilkan dari darah hasil transfusi atau sel atau organ yang transplantasi kan bisa berakibat ketidakcocokan organ. Seumpama kita mau ada seseorang yang dapat donor hati, kan belum tentu organ atau sel hatinya cocok. Nah, kalau tidak cocok berarti tugasnya limfosit T untuk memakan kuman-kuman atau menghancurkan kuman-kuman ini. Sekali lagi untuk limfosit B adalah jika penyakitnya atau antigennya itu bentuknya uniseluler maupun prokariotik. Dengan cara menghasilkan apa? Antibodi. Tapi kalau sel T
ini dengan cara menghancurkan sel multiseluler atau eukariot. Nah, sekarang bagaimana strukturnya antibodi? Strukturnya antibodi ini terdiri dari 4 rantai polipeptida. 1, 2, 3, 4. Ya. Rantai 4 itu dibagi dua. 2 rantai, ini rantai berat. 1, 2 yang warnanya biru. Dan 2 rantai yang warnanya rantai ringan yang warnanya pink. Ini pendek. Ya. Kedua rantai berat ini atau disebut sebagai heavy chain, daerah atau ditulis H, ini dihubungkan oleh ikatan sulfida. Ya. Ini bisa membuka menutup. Nah, ini daerah N-cell atau hinge tersusun dari rantai sulfida yang memungkinkan kedua rantai ini membuka menutup untuk mengakomodasi pengikatan dua determinan antigen yang terpisah. Sekali lagi, terdiri dari 4 rantai, rantai berat atau heavy chain dan rantai ringan yang disebut light chain. 1, 2. Nah, daerah itu disebut apa? Daerah variabel. Setiap rantai itu punya daerah variabel yang dituliskan sebagai V. VL maupun VH. Ini tempatnya antigen. Ini antigennya. Kemudian daerah konstan CL atau CH. Ini menstabilkan ikatan antigen supaya bibit penyakitnya tidak lepas untuk dihancurkan, maka yang menstabilkan ikatannya adalah daerah konstan. Mana saja daerah konstan? Mulai dari sini. C1, C2, C3. C1, C2, C3. Di daerah ringan hanya ada C1. Nah, sudah. Jadi ada rantai berat, rantai ringan, ada daerah engsel. Di setiap rantai berat maupun ringan ada daerah yang tempat nempelnya antigen disebut daerah variabel, daerah yang tempat nempelnya menstabilkan ikatan antigen itu disebut daerah konstan. Ini yang CC daerah konstan. Nah, selanjutnya apa itu antibodi? Antibodi itu adalah protein. Jadi sekali lagi antibodi itu adalah protein yang menempel pada limfosit B dan dapat mengenali antigen spesifik. Jadi sudah khusus. Ya. Dan antibodi disebut juga imunoglobin, disingkat IG, karena mengandung protein globulin. Nah, macamnya ada berapa? Ada 5. Imunoglobulin M berarti ini adalah fungsinya untuk pertahanan tubuh pada tahap awal. Imunoglobulin A ini terdapat pada ASI, air mata. Ini tujuannya untuk menghasilkan kekebalan pasif bayi. Jadi ASI itu mengandung imunoglobulin A. Kemudian imunoglobulin G yaitu pada jaringan dan pada darah ini untuk merespon antigen. Ya. Respon semua antigen yang sama, yang sifatnya tertentu. Jadi semua antigen ini rata-rata diserang oleh imunoglobulin G yang ada pada jaringan dan darah.
Sedangkan imunoglobin D itu pada permukaan tubuh tujuannya untuk meningkatkan pembelahan dari sel B. Sel B penghasil antibodi itu. Jadi ada imunoglobin D, maka sel B ini banyak dihasilkan sehingga antibodi juga banyak dihasilkan karena yang menghasilkan antibodi adalah sel B. Yang terakhir adalah imunoglobin E. Ini ada pada jaringan, fungsinya adalah untuk mengatasi alergi. Saya plesetkan menjadi alergi sehingga selalu ingat terus. Histamin, bahan basofil. Basofil menghasilkan histamin dan heparin. Bagaimana bentuknya? Ini bentuknya. Ya. Seperti huruf apa ini? Y. Sekarang reaksi dari antigen jika diikat sudah oleh antibodi. Yang pertama adalah aglutinasi, yaitu antibodi memiliki 5 tempat pengikatan penggumpalan antigen. Lalu terjadi fagositosis. Ini aglutinasi. Ya. Jadi ini antibodi memiliki 4 penempelan untuk menggumpalkan. Setelah digumpalkan maka akan difagositosis atau ditelan oleh siapa? Makrofag. Yang kedua, netralisasi atau detoksifikasi. Itu adalah menutupi semua epitop untuk menetralkan toksin atau antigen atau racun yang dihasilkan, lalu terjadi fagositosis, ditelan. Nih, netralisasi. Jadi semua epitop itu dibungkus oleh antibodi. Nah, maka setelah semua dibungkus, maka akan difagosit oleh makrofag. Sudah dinetralkan racunnya. Ya. Selanjutnya, fiksasi komplement. Ini akan terjadi opsonisasi. Nah, apa itu? Penandaan patogen atau sel terinfeksi oleh protein komplement sebagai sinyal kimia yang berakibat lisis atau hancur. Jadi ini diberi tanda antigennya diberi tanda dengan protein komplement. Jadi diikat antigennya diikat oleh protein komplement. Nah, ini fiksasi komplement. Ya. Antigennya sudah diikat oleh apa ya? Protein komplement. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Antigen ini sudah berikatan dengan protein komplement, maka kemudian sel ini akan hancur karena akibat ditempeli oleh sel komplement. Fiksasi kan ikat, pengikatan. Ini sudah tadi. Sekarang perbedaan kekebalan non spesifik dan spesifik. Tadi ini hanya mengulas, yaitu yang pertama kekebalan non spesifik itu kekebalan bawaan atau disebut innate immunity, yaitu kekebalan yang diturunkan sejak lahir. Kekebalan bawaan ini melakukan respon imun dalam waktu yang cepat, tapi tidak khusus, semuanya dilawan saja. Nah, respon imun non-spesifik tidak membeda-bedakan antigen yang diserang. Jadi semua antigen itu diserang oleh
kekebalan non spesifik. Ini tadi lendir, kulit, apalagi ini tidak pandang bulu. Sedangkan kekebalan adaptif atau spesifik yaitu kekebalan yang didapatkan dari pengenalan tubuh terhadap antigen. Nah, ya, antigennya sudah khusus di situ. Dikenali dulu, kalau sudah kenal, apalagi sudah pernah dimasuki antigen, otomatis mudah untuk dikenalnya. Kekebalan adaptif itu melakukan respon imun dalam waktu yang lambat. Nah, ini respon imunnya ini spesifik, hanya menyerang antigen tertentu. Jadi kesimpulannya, non spesifik tidak pandang bulu antigennya, semuanya dilawan, dihasilkan sejak lahir sehingga diturunkan. Kalau spesifik harus ada antigennya dulu yang dikenali, kemudian responnya lambat, dan sifat antigennya sudah spesifik. Nah, kita mulai dari komponen non spesifik. Tadi sudah dijelaskan Bu Hovifa, ini rinciannya. Kulit. Kulit itu memberi fisik, perlindungan fisik. Ya. Dan mekanik. Karena apa? Tersusun atas keratin yang sulit ditembus oleh antigen. Selain itu terdapat rambut, lendir juga pada saluran pernafasan. Ya. Oke, rambut ada juga yang terdapat silia, rambut kecil untuk nyaring debu pada saluran pernafasan. Yang kedua adalah membran mukosa. Ini menghasilkan enzim, menghasilkan lendir. Lendir ini mengandung enzim lisosim yang sifatnya menghancurkan antigen. Apa saja contohnya? Minyak dan keringat di dalam tubuh kita. Ya, kulit menghasilkan kulit, ada kelenjar keringatnya, ada kelenjar minyaknya. Juga pada membran mukosa atau lendir. Kelenjar air mata mengandung air mata, kelenjar ludah, itu semuanya untuk perlindungan tubuh paling awal. Flora normal, bakteri alami yang hidup, tadi sudah saya tekankan di awal. Ya, ada yang bersifat apatogen, ada yang bersifat patogen kalau sudah jumlahnya berlebih. Sel fagosit terdiri dari apa sel fagosit? Tadi juga sudah saya jelaskan. Neutrofil, eosinofil, basofil menjadi menghasilkan heparin dan histamin, monosit menjadi makrofag. Ini dengan cara ditelan, dihancurkan. Protein antimikroba atau komplement, protein yang dihasilkan oleh hati dan mengalir dalam darah. Protein ini menempel pada membran sel mikroba, menyerang langsung. Sudah di awal tadi sudah saya sebutkan. Ya. Sampai mengalami lisis, sel asing ini mengalami lisis, apoptosis. Jadi mudah kenal juga dan mampu merangsang sel fagosit dalam hal ini makrofag ini untuk lebih aktif kalau ada protein anti mikroba. Komponen non spesifik lagi adalah interferon. Interferon itu adalah protein yang dihasilkan sel tubuh yang diserang virus. Jadi interferon memperingatkan sel lain di sekitarnya akan bahaya antigen yang dihasilkan oleh virus. Ya. Jadi ini interferon ini dihasilkan oleh sel yang sudah diserang oleh virus.
Dan interferon ini mengabarkan, memperingatkan pada semua sel, ada kuman, virus. Interferon mampu menghambat jumlah sel yang terinfeksi karena mengubah sel di sekitarnya menjadi tidak dikenali antigen. Jadi melindungi sel lainnya. Oke. Yang ketujuh adalah sel natural killer atau sel NK. Ini merupakan sel darah murni yang berjaga pada sistem peredaran darah dan sistem peredaran limfatik. Sel ini mampu membunuh sel kanker dan sel yang terinfeksi virus. Setelah itu, komponen non-spesifik selanjutnya adalah inflamasi atau peradangan. Fungsi inflamasi membunuh antigen yang masuk, ini memar ya, kelihatan abuh dan warnanya agak kemerahan. Mencegah penyebaran infeksi karena inflamasi itu bersifat lokal. Mempercepat proses penyembuhan. Penyebab inflamasi adalah karena dihasilkan histamin oleh sel mast dan kemokin oleh sel fagosit berupa makrofag yang menyebabkan warna merah, panas, peradangan, rasa sakit. Ini sehingga terjadi inflamasi. Nah, bagaimana proses kinerja respon imun non-spesifik? Diperhatikan jaringan yang terluka atau jaringan yang terinfeksi antigen yang umum mengirim sinyal melalui pembentukan histamin dan kemokin. Histamin ini dihasilkan oleh basofil, kemokin dihasilkan oleh makrofag. Histamin akan menyebabkan vasodilatasi ya, peredaran darah melebar, pembuluh darah melebar. Menyebabkan plasma darah, trombosit dan protein antimikroba dilepas ke jaringan. Kemokin akan memanggil neutrofil dan monosit lebih banyak dari peredaran darah untuk melakukan fagositosis. Jadi, neutrofil yang memanggil. Dipanggil ada apa? Dipanggil oleh kemokin. Kemokin ini dihasilkan dari makrofag. Ya. Jadi, histamin dihasilkan oleh basofil. Histamin ini akan menyebabkan pembuluh darah mengalami vasodilatasi. Vasodilatasi akan memicu sel makrofag menghasilkan kemokin. Kemokin ini memanggil neutrofil. Memanggil neutrofil dan makrofag untuk melakukan fagositosis. Sekarang kekebalan tubuh yang spesifik adalah kekebalan yang dibentuk setelah tubuh mengenali antigen. Jadi sudah pernah diserang oleh antigen tadi. Nah, akhirnya baru melakukan respon imun. Imunnya bersifat spesifik dalam waktu yang lambat. Siapa yang melakukan? Sel B. Nah, itu dengan cara menghasilkan antibodi, dan sel T dengan cara dilakukan oleh sel makrofag. Oke. Kita lanjut pada komponen kekebalan spesifik. Komponennya ada dua. Sel T dan sel B. Sel T ini melakukan kekebalan seluler. Sedangkan sel B melakukan kekebalan humoral atau antibodi. Nah, ada berapa macam sel T? Sel T-nya ada 4.
sel T memory. Untuk apa sel T memory? Diprogram untuk mengingat dan mengenali antigen spesifik apabila menyerang tubuh sewaktu-waktu. Jadi kayak kita corona kemarin disuntik dengan vaksin corona yang membawa antigen. Nah, nanti ketika kita disuntik sel T kita, terutama sel T memory akan mengingat sel antigen lewat vaksin tadi, sehingga kalau ada serangan kita kenali, langsung dihasilkan antibodi. Kalau tidak bisa mengenal, berarti tidak bisa melakukan sel B untuk menghasilkan antibodi. Sekarang sel T helper ini mengontrol pembelahan sel B. Ya, sel B dalam pembentukan antibodi dan untuk aktivitas sel itu sendiri. Kemudian sel T killer atau yang disebut sitotoksis itu adalah sel pembunuh, langsung menyerang antigen. Yang keempat, sel T supresor adalah menurunkan respon imun yang lebih. Nah, kalau berlebih nanti kan semua sel normal juga akan dimakan. Nah, sekarang sel B itu juga ada bermacam-macam. Sel B plasma yang akan mensekresikan atau menghasilkan antibodi. Sel B memori akan mengingat antigen yang pernah menyerang tubuh. Jadi sel B ini juga ada memorinya. Kalau antigennya sudah pernah masuk ke dalam tubuh kita, maka langsung dihasilkan antibodi karena sudah mengingat. Nah, lebih cepat, lebih mudah orang ini menghasilkan antibodi. Sel B pembelah yaitu untuk membelahnya jumlah limfosit sel B dengan cara membelah. Oke, itu ya. Nah, sekarang mekanismenya ini yang penting. Bagaimana mekanismenya ketika kekebalan tubuh humoral? Yaitu kekebalan tubuh dengan cara menghasilkan antibodi. Antigen masuk ke dalam tubuh dibawa oleh limfosit B. Kemudian limfosit B ini akan menghasilkan apa? MHC2. Jadi sel B ini memberi tanda antigen itu MHC2. Nah, adanya MHC2 ini akan merangsang sel T helper untuk apa? Sel B ini menjadi sel plasma yang bisa menghasilkan antibodi. Ya, jadi urutannya. Antigen ketika sampai pada sel B, maka ini sel limfosit ya, dibawa oleh sel limfosit, maka akan ditandai dengan cara menghasilkan MHC2. Nah, MHC2 ini akan memicu sel T helper untuk merangsang sel plasma menghasilkan antibodi. Nah, bagaimana untuk yang kekebalan seluler? Kekebalan seluler ada dua, di luar sel dan yang dilakukan di dalam sel. Nah, kalau yang di luar sel bagaimana? Antigen yang menyerang sel tubuh sampai pada dikenalilah oleh makrofag. Nah, makrofag ini akan menghasilkan MHC2 atau memberi tanda
sel tubuh tadi dengan MHC2. MHC2 ini akan memicu sel T helper untuk mengaktifkan makrofag lebih aktif sampai dihasilkan sel yang telah diserang antigen itu pecah atau dihancurkan oleh makrofag. Sekarang yang terakhir, bagaimana untuk yang intraseluler? Ya, yaitu antigen yang sudah pada sel-sel tubuh, maka sel tubuh ini akan memberi tanda dengan MHC1, menghasilkan MHC1. MHC1 ini akan memicu sel T sitotoksik atau sel killer atau sel pembunuh untuk aktif. Kalau sel T pembunuh ini aktif, maka antigen tadi dihancurkan dan mati. Jadi diingat MHC1-nya sel T yang bagaimana? Saya ulangi, kalau humoral adalah dari aktivitas sel B karena melalui antibodi. Ini antibodi. Kalau seluler dengan cara sel itu yang melakukan adalah makrofag. Nah, dengan bantuan dari sel T helper. Ya, dengan syarat ada MHC2. Kalau yang intraseluler dilakukan oleh suatu sel pembunuh dengan bantuan sel T sititoksin atau sel pembunuh. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat belajar, sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.